Di podcast Bisik seputar BK edisi karir. Seputar BK. Saat ini tuh tentunya kita semua tuh memiliki impian karir yang tinggi gitu ya. Nah, akan tetapi banyak juga yang kurang pengetahuan bagaimana sih kita akan meraih suatu impian itu. Di sini kita memiliki narasumber yang sangat istimewa, yang sangat inspiratif, lulusan BK KSW juga nih ya, kebetulan satu alma mater. Nah, di episode kali ini kita akan membahas solusi nyata meraih karir impian. Bagi teman-teman yang mau gabung, ayo kita gabung, kita akan menggali nih solusinya apa aja sih. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Kak Yusua. Halo Kak. Ya, terima kasih sudah diundang. Apa kabar Kak? Ya sehat. Sehat ya, Ya, puji Tuhan sehat. Mungkin di sini kita akan sedikit tanya-tanya tentang tentang karir ya Kak ya. Sedikit aja ya. Iya. Nggak apa-apa. Panjang gitu nggak apa ya Kak ya. Ya. Betul, itu kan prolog banget itu ya. Kan mau sedikit bertanya ya. Tapi ada ilmunya banyak. Ya. Oke, silakan. Mungkin Kak Yosua di sini bisa menceritakan sedikit nih tentang Kakak, terus kesibukannya itu sekarang apa? Ya, namanya tadi apa podcastnya tadi ya? Bincang asik seputar karir. Oke, bincang asik seputar karir. Terima kasih ya. Edisi karir. Oke, edisi karir tadi sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya dan saya diminta untuk kenalan. Tadi sudah di-spill dikit. Nama saya Yosua, nama lengkapnya Yosua Ivan Pradana. Saya lulusan dari UKSW juga, UKSW tercinta, alma mater kita ya. Ya, satu hati. Oh, saya belum satu hati dulu ya. Sekarang di mana-mana semua gini gitu. Ya, saya lulusan dari UKSW, Prodi BK juga, bimbingan dan konseling. Saya lulus di tahun 2018. Sudah berapa tahun itu ya? 5 tahun lebih Pak. Lebih. 7 tahunan lah ya. 7 tahunan. Ya. Akhir kita ternyata. Itu ya 7 tahun terus. Ya puji Tuhan juga karena salah satunya tentu andil BK UKSW juga ya membentuk karakter kita. Ya saat itu saya bisa langsung diterima berkecimpung di dunia pendidikan sampai dengan saat ini. Begitu saya sekarang mengajar sebagai guru BK di instansi SMK Negeri 2 Salatiga. Itu. Ya kalau boleh sombong dikit sih kayaknya SMK 2 itu ya salah satu sekolah yang terbaik lah ya. Wow. Sedikit promosi ya dan Bukan sombong ya, gak compare sama yang lain ya, mohon maaf. Tapi mungkin kalau secara general kan banyak yang menganggap SMK Negeri 2 Salatiga itu sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik, dan kalau di beberapa media dinyatakan sebagai salah satu SMK terbaik bahkan mungkin di Indonesia. Jadi saya juga beruntung bisa menjadi bagian dari SMK 2. Nanti teman-teman di rumah bisa searching ya SMK-nya di mana. Ya. Kebetulan saya nggak makan di sana sih kemarin. Berarti 2018 itu lulus langsung ngajar ya Kak? Langsung ngajar. Berarti Ya, 18 itu saya lulus. 18 lulus, terus ada job fair kan. Kalau di UKSW biasanya kita ada job fair, kemudian coba-coba nih. Tapi di schedule yang hampir bersamaan dari job fair itu juga ada. Saat itu pemerintah masih membuka untuk lowongan guru ASN, pegawai negeri sipil. Nah saat itu jadi masih ada ya bimbang-bimbang lah mau ambil yang mana nih gitu. Ya singkat cerita kemudian mencoba peruntungan untuk mendaftar di pegawai negeri sipil dan diterima gitu. Jadi di percobaan pertama itu diterima. Kemudian SK keluar per Februari 2019. Jadi emang gapnya nggak terlalu panjang ya. Jadi cuma lulus itu saya waktu itu periode Juni kalau tidak salah, Juni 18, Juni Juli lah wisuda, kemudian terus
Di fase itu ada proses seleksi. Kalau di PNS 1 ada SKD dan SKB, seleksi kompetensi dasar sama kompetensi bidang. Yaitu kemudian dinyatakan akhir tahun itu diterima, per 1 Februari SK-nya sudah keluar untuk mengajar di SMK Negeri 2 Salatiga sampai sekarang. Iya. Kakak udah menikmati masa-masa nganggurnya. Iya, kebetulan nggak terlalu nganggur banget lah ya. Ada aktivitas sedikit lah ya buat memenuhi waktunya dalam Ya, satu adalah ya jadi ya dinikmati santainya gitu. Penting kalau bisa tuh saya doakan jangan terlalu lama ya kalau nganggur itu ya. Iya. Nanti terlanjur malas nanti. Mau bangunnya malas ya. Iya, apalagi kita kan ya semester akhir juga ya. Iya. Kalau dengan nanti aja lah. Tapi ya, itu harus kita lakukan demi masa depan kita. Benar. Nah, itu teman-teman sedikit tentang Kak Yosua ya. Iya. Nah, kalau misalkan mau tahu lebih lanjut lagi apa yang mau kita bahas, apa aja yang Kak Yosua nanti sampaikan, tetap ikuti kita sampai di akhir. Ya, tetap di sini. Tetap stay. Oke Kak, di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Pembahasan. Udah kayak ngelamar kerja ya. Oke. Kakak kan sebagai lulusan BK, bagaimana sih cara kita sebagai lulusan BK itu mengerti apa yang menjadi potensi dalam diri kita untuk dunia kerja nanti? Gimana kita sebagai lulusan BK. Ini kan pertanyaan untuk saya ya. Jadi saya sebagai lulusan BK mengerti apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Dalam dirinya Bapak waktu dulu lah ya waktu. Oh, jadi ini untuk diri saya sendiri ya. Jadi bisa di-share juga buat teman-teman. Iya, supaya teman-teman di rumah tahu apa yang menjadi potensinya buat menunjang karirnya ke depan. Oh, oke. Gini sih ya. Memang kadang orang itu kan selalu mengaitkan karir kita yang akan kita tempuh di masa mendatang ini dengan potensi yang kita miliki. Ya itu memang bagus. Artinya punya potensi yang menopang ke sana itu akan maksimal. Tetapi tidak semua orang juga akan mencapai karir itu dengan potensi dia. Iya enggak sih, kira-kira kayaknya jadinya aku bakat gitu. Sebenarnya saya tidak minat, tidak suka, tapi kok akhirnya berkarirnya di sini gitu ya. Itu kan ya itu jadi jalan menuju si karir ini emang macam-macam ya. Ada orang yang bisa mengenali potensi, bakat, minat sehingga ya nampak lurus, nampak mulus, tapi ada juga orang yang mungkin harus terlanjur kecemplung dulu atau ya mau tidak mau peluangnya di sana atau A, B, C yang lain dan seterusnya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri pribadi gitu ya untuk bisa mencapai karir tadi, saya pun awalnya juga karena saya di basic sekarang jadi keguruan ya, jadi di pendidikan gitu, saya juga tidak merasa diri saya berbakat menjadi seorang guru. Sebenarnya berpotensi jadi guru tuh enggak tahu gitu ya, nggak ngeh juga, nggak menyadari. Tetapi kan kita berjalannya proses. Satu fakta dulu, saya dari awal nggak mau masuk BK. Kok sama? Kenapa Kak bisa masuk BK akhirnya? Dari awal nggak mau masuk BK. Gini. Ini ada kaitan. Orang tuh kan punya cita-cita ya. Yes. Saya nggak mau sok religius, tapi jujur saja cita-cita saya waktu kecil pengen jadi pendeta. Wow. Jadi arahnya pengen ke teologian dulu. Entah itu apa yang mendasari nggak tahu ya. Entah orang itu kan punya panggilan dan sebagainya, itu persoalan lain gitu. Tapi ingin
ke sana gitu, arahnya ke arah teologi. Tapi kemudian kita hidup bertemu banyak orang, masukan-masukan orang tua, pihak terdekat, saudara, sahabat, kemudian kita di lingkup SMA, itu SMA SMK ini yang biasanya paling menentukan nih, orang banyak gonjang-ganjing dan pencarian jati diri dan masa depan itu di sini. Nah, saat itu dengan proses yang saya alami itu kayak kok arahnya lama-lama nggak ke teologi nih gitu. Kayak saya tuh masih di fase ingin mencari keilmuan yang lain yang pada akhirnya itu masih saya anggap saat itu ya bisa menopang teologi saya gitu. Jadi masih arahnya saat itu masih pengen ke kependetaan gitu, ke teologi gitu. Nah, jadi pengen kita kok belajar yang lain enak nih sebagai keilmuan yang melengkapi gitu. Dari situlah muncul wawasan kita belajar lagi, kita melihat-lihat. Nah, ini salah satu tipsnya juga ya, selain tadi yang pertama mungkin kalau bisa disimpulkan tadi refleksi dulu. Kita merefleksi dari diri kita, kira-kira apa sih gitu yang kita ingin, yang kita suka, yang kita dan sebagainya. Dari sisi refleksi itu kemudian yang selanjutnya mungkin bisa dengan mencari informasi atau feedback dari orang lain kayak gitu. Itu bisa jadi masukan kita menyadari kira-kira aku nak ini bakat gak sih? Kira-kira aku masuk gak sih kayak gini gitu. Ya memang beberapa orang banyak yang memang memberikan masukan. Saya punya keterampilan yang cukup baik misal dalam hal public speaking, dalam hal bersosial, bertemu dengan orang. Nah, lingkup sosial itu beberapa orang menyatakan saya cukup baik lah di situ. Ya itu kan kita namanya cari feedback kan. Oke gitu. Jadi cocok. Mending kalau mau ambil kayak gitu misalnya jadi condongnya ke arah psikologi, bimbingan konseling. Yang itu juga adalah bidang-bidang yang kita bertemu human, memang ketemunya orang gitu, yang hidupnya dengan orang gitu. Teologi pun kan begitu, kita kan ngurusi jemaat, kalau ibarat pendeta kan gitu ya, jemaat ketemu orang macam-macam, sakit, sehat, galau, putus asa, itu kan sama nih, kan jadi masuk kan dengan BK psikologi, jadi pas gitu. Nah itu dari situlah belajar, kemudian kakak saya waktu itu psikologi, ya sudah, terus waktu itu mungkin dengan cukup ringannya Mbak sudah psikologi, aku ambil BK aja gitu. Simple. Simple sekali. Cuma gitu. Tapi ya saya meyakini dari banyak tips tadi ya, misal dengan udah refleksi, kita udah cari informasi, terus cari feedback, terus mungkin juga kita misalnya punya kalau mungkin zaman sekolah dulu punya guru BK atau punya relasi, kemudian kalau nggak bisa digeneralisir, tapi mungkin di setiap sekolah misal ada psikotes atau itu kan juga bisa membantu ya, kayak gitu-gitu. Arahnya pada akhirnya jalan yang di atas lah yang menentukan gitu ya. Ya kita kan tetap harus meyakini apapun langkah hidup kita itu kan sudah ada yang mengatur dengan baik. Ya, harapannya kan punya rencana yang indah. Ya akhirnya saya masuk ke BK kok ya seneng, kok cocok. Masuk BK itu ternyata menyenangkan, banyak ilmu-ilmu yang pas juga di hati gitu, sehingga akhirnya sampai lulus ya puji Tuhan lancar juga, 4 tahun normalnya ya, 4 tahun kurang dikit lah saat itu saya kalau lulus, 4 tahun kurang dikit, dan diberikan kemudahan juga dalam tanda kutip untuk bisa langsung mendapat pekerjaan gitu. Dan sejauh ini juga merasa nyaman dengan karir itu, walaupun kita masih bisa untuk mengeksplor diri kita yang lain, itu bisa banget ya. Jadi kalau berkarir misal tadi saat ini ke teologinya itu mungkin kalau belum gitulah ya, kalau misalnya belum atau tidak sekalipun gitu, kita juga nggak akan terhalang dari itu. Kita juga masih bisa kok di sela-sela karir kita yang mungkin utama seperti itu juga aktif di kegerejaan misalnya, atau ya kalau punya kesukaan di situ misalnya, itu juga berlaku untuk semuanya. Kalau misal punya karir yang kira-kira kok rapas, misalnya sebenarnya aku sukanya ke olahraga nih, kan masih bisa juga melakukan itu di luar karir yang utama misalnya. Yang penting harus seimbang juga, jangan sampai nanti malah jadi bahasa Jawanya keter gitu jadi kejar-kejaran. Ya, jadi malah nggak fokus gitu, ya berantakan, jadi nggak maksimal di semuanya, malah jadi kurang pas sih menurut saya. Jadi harus punya, ya gitu mungkin. Berarti
kan di BK itu kan ada dua konsentrasi ya kayak. Mm-mm. Kakak ambil apa? Saya pendidikan. Oh. Saya waktu itu pendidikan. Memang dari awal lebih condong ke pendidikan. Sama ya? Sama, kita pendidikan semua tuh betul. Pendidikan juga? Iya. Iya. Oh. Satu kelas, satu angkatan juga. Kamu tuh sebenarnya lebih cocok industri kayaknya. Hmm. Kayaknya. Ini cuman sok-sok ya keilmuan aja, lihat gestur, lihat kan itu kayaknya industri. Kalau kamu pendidikan banget kayaknya memang kayak cocok. As a teacher gitu itu kayaknya cocok. Masa mau GC ya, manapun itu adalah jadi dari Tuhan. Ya, betul. Iya, kan kita kan enggak, ya kita Betul. bisa perencanaan, tapi kalau Tuhan ngasih duit kan kita nggak Iya, tahu nih. betul. Sudah ambil pendidikan, besok berapa tahun lagi udah jadi kepala HRD apa kan? Nggak tahu kan? Amin. Gitu. Ya. Selanjutnya kita kan ini sebagai lulusan juga, ya kita berjuang lah pasti dan teman-teman yang mungkin baru lulus nih ya. Ya kita emang ada pengalaman buat magang Pak kemarin. Akan tapi di saat kita magang itu kita tuh bingung bagaimana sih caranya kita bisa mengarahkan anak-anak itu kepada potensi dalam dirinya. Kayak kemarin saya tanya ke salah satu anak kelas 12, kamu besok mau habis lulus ini mau kemana? Mereka pun masih bingung. Gimana sih? Itu SMA ya Pak ya? Mungkin kalau SMK sudah terarahkan dari jurusan-jurusan yang sudah ada ya Pak. Mungkin Bapak ada saran nggak sih bagaimana cara kita sebagai lulusan BK ini mengarahkan anak-anak ini terhadap cita-cita atau potensi yang mereka punya? Oke, kita sebagai lulusan BK ya, sebagai lulusan BK atau sebagai guru BK atau pelaku BK ya, konselor gitu ya. Apa ini ya? Ngasih tips ya. Jujur waktu kemarin kita makan tuh kita bingung ya Bu ya, maksudnya kayak ini saya tanya besok kedepannya mau kemana gitu kan. Apalagi kan kita sebenarnya di kelas 12 itu sudah mematahkan karirnya Pak. Dan untuk persiapan itu kan kita persiapin dari kelas 11, kelas 10, kelas 11 kita mempersiapkan. Kelas 12 kita akan mematahkan karir tersebut. Di kelas 12 itu banyak banget yang belum memiliki karir yang pas gitu. Maksudnya belum tahu dia habis ini mau kemana gitu Pak. Jadi jujur kemarin saya makan itu juga belum ini kalian belum ada gambarannya atau gimana gitu. Makan di mana? Salah satu sekolah yang ada di Salatiga. Ya, tit gitu ya, nggak boleh. Nggak sebut merek ya. Saya dari tadi sebut loh SMK 2 Pride gitu. Nggak apa ya kalau sebut sekolah saya sendiri ya. Karena kita masih magang Pak. Ya, di salah satu sekolah lah ya. Walaupun mungkin sebenarnya yang kamu bilang itu general sih, di banyak sekolah pasti ada. Kayak yang tadi saya bilang juga, ya namanya anak terutama di SMA SMK sederajat itu memang masih bimbang-bimbangnya memang gitu. Kalau di kami di SMK 2 ini juga bisa menemukan fakta yang sama walaupun nggak keseluruhan siswa, tapi kan memang itu selalu dijumpai dimanapun lingkungannya. Kalau di kami ada sistem untuk melihat atau membuat anak itu mengisi kayak semacam angket, semacam form gitu yang berjenjang terus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kaitannya tentang karir. Ya, karir itu kalau anak SMK kita kan mengarahkannya 3, namanya BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Ya, bekerja itu artinya karena kita SMK, jadi memang siap kerja, ya, berbudaya kerja. Memang kita mengharapkan lulusan ya 100% bekerja, punya pekerjaan, siap di industri begitu. Tetapi lulusan SMK, nah ini banyak orang yang juga kadang-kadang masih mindsetnya belum ke sini gitu ya. Padahal SMK itu sangat punya peluang juga untuk kuliah maupun wirausaha. Gitu. Jadi kita tuh bisa tiga-tiganya. Nah, ini kita kasih BMW ini anak dari kelas 10, 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas semuanya dikasih si A, B, C, dia kelas 1 memilih bekerja, ada yang milih kuliah dan sebagainya. 1 tahun berikutnya kelas 2 dikasih lagi nih di awal tahun ajaran. Dikasih lagi dengan kuesioner yang sama, dengan nilai yang sama, demikian kelas 3. Nanti kan kelihatan grafiknya. Dalam 1 tahun aja ada yang bisa begini, ada yang lurus terus bekerja. Oh, ini setidaknya paling tidak kalau dari situ kita udah tahu dulu arah karirnya mau kemana nih. Kalau bekerja, ya mungkin 90% lah kalau boleh kita anggap anak ini udah konsisten nih, udah punya gambaran cita-cita harapannya dia wis cetok. Jelas lulus SMK mau kerja. Ada yang mungkin kuliah sama. Oh, berarti ini memang wis cetok mau kuliah gitu kan. Tapi kalau yang kelas 10 bekerja, kuliah, wirausaha, ini sebuah mana ini enggak tahu, ya kan? Mana? Ada yang
kuliah pas kelas 3 bekerja berubah lagi. Nah kayak gitu-gitu biasanya bisa menjadi salah satu cara kita untuk memantau. Ya ini yang pertama mungkin kalau tadi ditanya kan gimana sih kita sebagai guru BK atau lulusan BK nih. Kalau di SMK 2 kaitannya dengan itu, kalau boleh saya sebutkan berarti apa istilahnya ini ya. Observasi lah ya. Observasi ini bisa kita lakukan dengan banyak cara. Ya tadi kan kita kalau di sekolah kami ada pemantauan seperti itu. Kemudian observasi bisa dengan cara yang lain. Kita kan ngajar di dunia pendidikan di sekolah, setiap hari ketemu. Kalau magang kan mungkin baru 3 bulanan, ya kan? 3 bulanan kan belum waktu yang lama. Tapi kalau kita udah terjun di dunia pendidikan kan setiap hari bertemu siswa, ya kita tiap hari berjumpa dan memegang kelas yang itu saja, gitu. Artinya kan kita nggak pindah-pindah kelas, gitu. Ibarat saya dari awal kelas 10 teknik elektronika, ya dia kan saya dampingi terus sampai kelas 3. Nah itu kan bagus, kita bisa observasi juga keseharian mereka, tidak hanya selama di kelas ya, keseharian mereka, lingkup pertemanan mereka di sekolah, walaupun kalau udah di luar sekolah udah beda, tapi kalau di dalam sekolah kan kita masih bisa. Nah itu kita bisa menjadi acuan. Oh bocah tadi ingin kuliah, kita lihat kesehariannya, oh memang anaknya tekun, dia sering mencari informasi di BK, misalnya kita sering mantau dia datang ke ruang BK, lihat-lihat brosur kuliah misalnya, sering tanya-tanya perihal perguruan tinggi. Nah itu kan kita sudah bisa menyimpulkan sedikit ya setidaknya keseriusan anak tersebut ke karir kuliah. Itu observasi. Yang kedua bisa dengan yang tadi juga sudah sempat saya singgung, psikotes, tes psikologi. Tes psikologi itu bisa mengukur bakat, minat, kepribadian. Ya, kalau di tempat kami, saya rasa di sekolah lain juga mungkin banyak yang melakukan ya. Di sekolah kami juga selalu memberikan layanan psikotes kepada siswa. Ya, sekali selama mereka berada di jenjang SMK. Dan itu bekerja sama juga dengan lembaga yang resmi ya, yang kredibel ya, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya kan kalau kita sebagai guru BK kan tidak punya keahlian lebih untuk memberikan psikotes gitu. Tidak punya ini apa? Ya, kode etiknya pun kan tidak ya. Bahkan dari teman-teman psikologi pun kan juga harus yang sudah psikolog baru bisa memberikan itu gitu. Yang baru S1 pun kan juga masih sifatnya membantu kan yang punya kewenangan. Nah seperti itu kita bekerja sama dengan yang memang sudah jelas beliau psikolog, punya biro psikologi seperti itu, bekerja sama dengan sekolah. Jadi ini sebagai program kami, nanti anak bisa dapat, itu sangat membantu. Ada bakat, minat, IQ ya, kepribadian seperti itu. Ini bisa. Kemudian mungkin dengan cara wawancara atau layanan kita aja lah, mungkin konsultasi secara individual atau konseling individu apabila diperlukan, kayak gitu juga mungkin bisa ya. Kalau kita sebagai pelaku BK diwawancara, ngobrol langsung, tatap muka langsung, tahu apa yang diharapkan dan sebagainya. Itu bisa dengan kesadaran siswanya, bisa kita yang manggil, bisa karena satu kondisi tertentu, ya itu banyak lah, tapi bisa itu untuk coba dilakukan. Terus apalagi ya, misal pemberian tugas. Ya, pemberian tugas kita sebagai guru BK jangan cuma klasikal aja. Ya, ini jadi masukan untuk kita bersama lah, saya juga pribadi gitu. Jadi kadang kita guru BK dianggap mau ngasih materi aja gitu, ngasih materi di kelas klasikal, di end selesai gitu. Tapi mungkin kita bisa mengarahkan kalau ke arah karir, itu bisa tentang materi yang berkaitan dengan karir bisa, atau bisa memberikan sesuatu yang sifatnya reflektif. Refleksi. Ya, jadi anak itu dipancing untuk mereka juga merefleksikan diri mereka gitu. Tugas-tugas yang mereka itu juga akan bercermin dari diri mereka juga akan mencoba mengenali personality mereka juga akan mencoba kontemplasi dengan diri mereka dan sebagainya ya. Itu yang sifatnya karir, tugasnya bisa reflektif. Sama yang terakhir mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit ya, yang terakhir jangan lupa untuk juga selalu berkomunikasi dengan stakeholder yang lain. Ya, kita kan nggak bisa ya untuk sendirian gitu. Jadi untuk kita bisa mengarahkan siswa kita atau mungkin orang-orang yang masih bingung tadi dengan bakat, minat dan sebagainya, kan kita ini bukan dewa kan, bukan yang tahu segalanya. Oh, udah observasi, udah wawancara, udah ini kan kita nggak bisa. Ada orang tua yang tentu lebih mengenal lagi tuh karena anak mereka. Ada orang tua, mungkin kalau lingkupnya di sekolah bisa ke guru yang mengajar mereka juga, wali kelasnya, atau pihak-pihak yang lain. Nah itu dengan kita kerjasama saling mencocokkan pikiran, mencocokkan apa yang kita miliki gitu,
kita mungkin bisa membantu juga siswa yang masih kesulitan dalam karir mereka. Begitu. Ini saya dari tadi lihat sini tuh kameranya benar ya? Betul ya? Oke. Nah, menurut kakak sendiri karir yang dikatakan berhasil itu seperti apa? Wah, ini nih. Menurut saya ya, karir yang berhasil itu adalah karir yang kita bisa berdampak bagi orang lain. Menurut saya begitu. Itu karir yang menurut saya berhasil. Berdampak itu artinya ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu memang berbuah dan jadi berkat bagi banyak orang, bermanfaat gitu. Itu ya. Banyak orang yang mencocokkan kesuksesan itu dengan kejayaan. Ya, karir itu dengan materi misalnya. Ya itu banyak juga yang begitu. Dan itu nggak salah ya. Nggak apa-apa, orang punya cita-cita mau jadi kaya itu boleh banget loh ya. Boleh banget. Saya juga mau jadi kaya. Memang kita nggak bisa lepas. Itu wajar lah ya, wajar. Tapi memang terlepas dari itu, yang tentunya akan seiring kalau menurut saya. Kalau kita tuh udah kerja sesuai aturan, kita tadi bisa berdampak, kalau memang itu bisa bermanfaat bagi orang, kita sesuai jalurnya, sesuai lajurnya, kita bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab, pasti seiring kok. Ya itu kan pembelajaran kehidupan, nggak cuma tentang karir. Ya apa namanya, tabur tuai lah ya. Ya itulah gitu, sama juga kita hidup baik ya kita akan juga dapat ganjaran baik. Itu termasuk tadi materi, relasi, karir untuk apa misalnya orang kan kalau mengejar pangkat atau apa itu nanti akan seiring semua kok kayak gitu. Pasti sudah diatur oleh Tuhan. Pada akhirnya tetap yang ngatur Tuhan. Yang penting kita melakukan dengan meskipun saya masuk pendidikan kalau di industri juga nggak apa-apa. Karena yang ngatur Tuhan. Betul, yang ngatur Tuhan ini tetap Tuhan. Mau nolak seperti apapun udah jatahnya dikasihnya itu ya dapat kok. Bener itu. Di luar kuasa kita itu. Kita manusia boleh merencanakan ya. Betul. Tuhan yang menentukan. Betul, itulah. Ini sedikit ada pencerahan rohani juga ya teman-teman. Ada cahaya ilahi juga kan. Selanjutnya kakak kan kerja di SMK Negeri 2. Betul. Pasti memiliki banyak program-program di dalam SMK-nya. Mungkin bisa di-spill nih Kak beberapa program yang ada di SMK. Tadi udah sempat di-spill. Udah sempat di-spill tapi mungkin biar teman-teman lebih paham lagi nih. Oke, tadi apa sih nggak usah panjang-panjang tentang program ya, tapi lebih ke program yang sifatnya memang itu berhubungan dengan sekolah. Jadi itu program SMK juga yang menunjang untuk karir, tapi juga dilaksanakan atau dieksekusi oleh guru BK. Tadi udah di-spill yang psikotes, sudah jelas psikotes. Kemudian ada karakter building, pembentukan karakter. Ya itu kadang-kadang juga kita handle sendiri, kadang juga mengundang profesional. Ya seingat saya Pak Wawan pernah kayaknya juga diundang. Waktu itu karakter building atau apa ya, saya lupa. Tapi pernah sepertinya. Artinya mengundang profesional atau kadang juga kita. Untuk tujuannya membentuk karakter anak. Nah karakter ini penting. Karakter ini penting. Jadi jangan cuma bicara karir tok, tapi kalian nggak nyiapin karakter. Betul kan? Keren menurut saya. Ya bisa diingat ya. Karakter. Boleh cerita sedikit? Nggak apa-apa. Beneran? Aman. Ya ini cuman gambaran untuk semuanya ya. Jadi saya rasa ini info yang didapat oleh SMK 2, tetapi saya rasa ini juga kegundahan banyak industri. Gitu. Ini kan topiknya pas juga tentang karir. Nah, orang tuh mengejar karir, pengen dapat pekerjaan, pengen pengenannya banyak, tapi kadang kita nggak menyiapkan diri kita. Terutama tentang ini tadi, karakter skill gitu. Ya kalau cuma cerdas tuh bisa, orang pinter cari ilmu itu seumur hidup sebenarnya bisa. Tapi kalau udah berbicara karakter, mentality dan sebagainya itu kan harus dibentuk ya. Kalau bisa kan sedini mungkin begitu. Nah ini fungsinya karakter building tadi, kita bentuk karakter. Karena kita diinfo oleh banyak industri, kecenderungan anak sekarang dalam perspektif mereka sebagai perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar terutama, itu mentalnya buruk gitu. Ya karakternya juga, attitude-nya juga gitu. Sukses mungkin secara administrasi oke, rapot oke, ini oke, nanti gagal di wawancara. Karena apa? Gagalnya belum tentu juga karena wawancaranya. Gagal karena menempatkan dirinya, betul. Kadang-kadang mohon maaf, ini kan kita cari kerja kan. Iya, benar. Wawancara naik kakinya.
Karena itu sudah nilai minus banget kan. Ya, orang-orang yang mewawancara itu kan sudah melihat dari sejak kita masuk di awal gitu. Belum apa-apa datang pakai kaos. Itu kan kebangetan sebetulnya. Itu kan attitude dasar yang seharusnya diketahui semua orang, tapi memang nggak tahu ya perkembangan zaman ya. Anak sekarang tuh menyepelekan hal-hal kecil seperti ini. Hal-hal sepele. Nampak sepele tapi memang ini harus diajarkan. Nek enggak anak tuh sak senengnya sendiri gitu. Pembawaan, bahasa yang digunakan, itu kan juga itu wawancara, baru sampai step itu. Nanti urung kalau keterimanya, betul keterimanya juga. Tadi sedikit walaupun bukan karakter, misalnya tentang habis itu biasanya kan MCU misalnya, kesehatan. Ini juga harus diperhatikan untuk ngejar karir. Kesehatan nih, orang-orang mikirnya masih muda, tenang saja gitu. Ternyata saat sekarang kan semua checking bagus, ternyata diketemukan sering merokok, sering ini. Nah itu kan akan menghambat karir kalian sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan nikmat itu menghambat karir, gitu kan. Sering begadang. Kalau anak SMK nih mata minus, itu kan ngaruh banget ya, mata minus, tinggi badan kurang. Ini kan kaitannya semua dengan kesehatan sebenarnya. Karena usia-usia produktif kayak mereka masih bisa nih kalau mau olahraga, mau minum susu, mau apa yang baik itu kan bisa. Physically masih bisa ditambah, kesehatan diri bisa dijaga. Tapi kalau enggak ya enggak. Sampai udah masuk industrinya, banyak yang diketemukan 1 minggu 2 minggu sudah out. Diterimanya susah, ngalahkan se-Indonesia, keluar. Ini banyak. Ya ini tidak, sekali lagi saya tadi bukan SMK 2 ya, tapi laporan dari industri, anak-anak generasi sekarang banyak yang seperti ini. Nah itu banyak berhubungan dengan karakter pastinya, sehingga karakter building itu kita masukkan, itu harus dibentuk. Itu langkah upaya, pada akhirnya dilakukan atau tidak, anak-anak seperti apa ya kembali ke mereka. Tapi kan upaya, kita sebagai sekolah ataupun sebagai guru BK. Terus program yang lain ada KRR, Kesehatan Reproduksi Remaja. Ini nyambung apa enggak tentang karir, tapi kan salah satu program juga ya. KRR ini juga dilakukan oleh profesional, biasanya kita mengundang tenaga kesehatan atau apa, supaya anak-anak ya tahulah ya sejak dini bahwa itu bukan hal yang tabu ya. Sekarang angka pernikahan dini tinggi, angka kelahiran anak di luar nikah tinggi, ya, angka aborsi tinggi gitu. Saya nggak tahu data pastinya, cari aja. Tapi kemungkinan itu kan sudah diriset pasti ya. Nah itu juga ada seperti itu. Mungkin program BK yang lain ada, karena sepertinya ini sudah terlalu panjang saya ngobrolnya ya. Satu lagi yang perlu ditambahkan adalah mungkin bukan BK, tapi satu lagi yang sekolah adalah BKK. Nah, tambah IK-nya 1. Kalau di SMA biasanya jarang dijumpai nih, atau mungkin setahu saya belum ada kayaknya. Ini lebih di ranah SMK biasanya ya, BKK, Berusaha Kerja Khusus. Ya, BKK ini adalah satu unit tersendiri yang memang kalau di SMK mereka, beliau-beliau yang ada di sini tuh bertugas sebagai garda terdepan dalam pekerjaan. Khususnya memang pekerjaan. Ya, pekerjaan yang dimana bekerja sama dengan industri tertentu, menjalin MOU, ya walaupun MOU tetap pada akhirnya kan harus pimpinan-pimpinan, tapi kan yang bertugas sebagai yang bertemu gitu dengan industri dan sebagainya itu kan BKK. Bahkan termasuk yang mengatur schedule, misalnya sudah ada kita punya banyak, misalnya SMK 2 ada banyak industri, ya itu kan semua akan dihandle oleh BKK. Ada rekrutmen, info masuk BKK, BKK share kepada siswa. Ada PTA, mengadakan seleksi ini, syaratnya ini, share ke siswa. Kadang kita bahkan sering menjadi tuan rumah, bahkan se-Jawa Tengah, banyak. Kita sering menjadi itu karena ya sejauh ini puji Tuhan semoga bisa dipertahankan. BKK SMK 2 itu salah satu yang dianggap baik juga dalam penyaluran kerja, dianggap oke. Bahkan ketua BKK SMK 2 saat ini adalah juga sekaligus menjabat sebagai ketua BKK nasional se-Indonesia. Beliau, saya sebut saja Pak Sodik, itu namanya Pak Sodik. Pak Sodik itu ketua BKK di SMK 2 dan juga saat ini sekaligus mengemban ketua BKK tingkat nasional. Jadi memang relasi beliau juga luar biasa gitu dengan industri dan lapangan kerja gitu. Ya itu keberuntungan anak-anak SMK 2. Tapi kita nggak pernah ini ya, artinya kalau memang ada rekrutmen yang kita buka industri kemudian juga memang itu mencari semua, kita open, artinya anak-anak SMK lain, SMA lain itu boleh banget. Yang penting cari info jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi biasanya ada di Facebook BKK SMK 2 atau bisa datang langsung seperti itu untuk mencari informasi. Memang
itu di SMK 2, ya mungkin anak-anak SMK 2 tentu tetap dapat informasi lebih dulu lah, wong jenenge namanya juga di dalam gitu kan, tuan rumah lah gitu. Tapi kalau pas ada rekrutmen seleksi di luar pun tahu ya silahkan gitu. Nah, bahkan juga info itu kan di-share, apalagi kalau di-share di media sosial kan semua orang bisa baca gitu. Jadi Apalagi Facebook ya. betul, Facebook. Biasa kan ibu-ibu tuh yang kayak Betul. anak yang ngelamar kerja, kilo nih enek, terus begini biasanya gitu ya kalau tetangga-tetangga saya sih. bener. Medsos menjangkau orang tua tuh Facebook. Iya. Gitu. Banyak yang pertama. Programnya banyak sekali. Semoga ini sebagai inspirasi kita semua. Banyak. Bisa nih buat kita bisa ada kerja di guru BK menyarankan beberapa program yang menunjang karir siswa juga. Bisa ya, betul. Kalau kira-kira belum gitu. Belum terlaksana, kalau ada waktu dan ada kesempatan, kenapa kita nggak melakukan itu juga? Benar. Yang udah ada gini aja kita masih sering untuk apa meneh ya, apalagi nih yang bisa Apalagi gitu. harus kita Betul. korek-korek lagi ya. BK harus update ya. Yes, Update. bener. Betul. Makanya guru-guru zaman sekarang, Update up to date, betul. guru zaman sekarang harus tahu nih perkembangan kurikulum, media sosial tuh harus tahu. Ya sebenarnya sih kasihan juga sama yang guru-guru yang lawas ya, ibaratnya yang belum terlalu mengenal media sosial kan terus kadang juga susah sekali untuk menunjang karirnya siswa juga. Betul. Ada beberapa sekolah yang gurunya belum ada guru baru juga nih. Inilah hebatnya guru BK ya. Saya baru dapat julukan baru untuk guru BK. Apa tuh? Bukan saya yang ngasih julukan loh. Ini dari Ibu Kadinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Loh, keren kan? Ini baru saya dapat 2 minggu yang lalu sepertinya. Saya baru ikut pelatihan kebetulan 3 hari yang lalu di Pekalongan se-Jawa Tengah. Ya, saya kemarin mewakili dari SMK di Salatiga karena hanya 1 guru se-kota Salatiga. Untuk SMK 1, SMA 1 gitu. SMK saya yang kemarin berangkat. Nah, itu disampaikan guru BK adalah MSI. MSI. Ya, tahu nggak apa? Beliau menyampaikan, guru BK semuanya ini guru-guru hebat karena ibu-ibu semua, bapak-bapak semua adalah MSI. Gelarnya itu MSI semua. Apa itu MSI? Magister seluruh ilmu. Oh iya, ilmu kehidupan juga. Betul, magister semua ilmu. Nah, itu boleh seluruh semua, pokoknya MSI. Tuh, dijuluki begitu. Karena kita memang harus menyesuaikan. Itu loh tadi, kayak statement saya yang di awal, kita hidupnya dengan manusia, murid, kalau di pendidikan, murid berkembang terus, tambah zaman, tambah beda karakteristik, setiap tahun beda anak, beda ini, ya itu. Pinter-pinternya kita toh, itu guru BK itu, kadang-kadang nggak dianggap. Sedih kan guru BK itu? Sebagai monster sekolah. Polisi sekolah. Itu kadang kalau masuk kelas, kadang muridnya jangan tidur aja, apa itu, Betul. Ya itu dianggapnya masih yang gitu-gitu kalau perspektif lama. Perspektif sekarang kadang dianggap guru BK tuh gabut. Ya kan? Enggak ini apa namanya? Guru BK tuh kerjaannya dianggap santai, dianggap ini gitu. Iya benar itu. Iya benar. Padahal kita tuh mencakup kehidupan siswa 24 jam. Kalau kita mau melakukan peran kita dengan baik loh ya. Itu kita benar-benar melayani siswa tuh nggak cuma di jam sekolah gitu. Kita kadang nggak ngajar pun standby di ruangan tuh anak tiba-tiba konseling, tiba-tiba butuh penanganan, tiba-tiba butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Itu membentuk mental anak. Tapi coba kalau anak juara, guru BK tuh nggak pernah disebut. Punya prestasi, udah diterima di universitas ini, guru BK-nya dilupakan. Tapi ada masalah siswa, nomor 1 garda terdepan yang dionek-oneknya adalah guru BK. Halo, guru BK-nya mana ya? Guru BK-nya ki piye toh? Guru BK-nya tuh gimana? Kerja atau enggak? Kok anak bisa sampai kayak gini gitu. Ya itulah kita. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja. Enjoy aja di belakang layar dengan semua ilmu tadi. Benar. Sekali. Yakin toh? Coba kalian nanti kalau udah ini ya, amati ya program-program pemerintah sekalipun ya. Itu banyak yang diarahkan jadi ke guru BK. Ya, ada program anti bullying apa? Guru BK. lagi. Ada program tentang apa? Guru BK. Gitu. Kita jadi harus belajar up to date aja. Benar. Belajar ke semuanya. Itu anggap aja kita keren gitu kan. Kita emang keren. Iya. Keren sekali. Makanya kita bisa menangani banyak siswa juga yang bermasalah. Betul. Di dunia ini kan pasti jalan tuh nggak selalu mulus ya. Pasti ada kegagalan yang sering kita hadapin ya. Mungkin buat teman-teman juga yang mungkin yang
bisa nggak sih kayak ngasih motivasi nih buat kita yang sering gagal gitu, ibaratnya suatu kita mau jadi guru nih tapi di tengah jalan itu kita gagal, mungkin bisa nggak sih kasih motivasi dikit-dikit nih. Gagalnya gagal apa nih kira-kira? Gagal dalam karir sih, gagal dalam percintaan ya Pak. Kalau jadi guru gagal di percintaan gitu kan ya sedih sih. Iya sih, sedih ya. Yang penting karirnya siswa juga. Itu karirnya teman-teman dulu nih. Apalagi gurunya masih lajang kan kasihan ya kan. Iya. Calon guru lagi. Kan calon guru. Kalau habis ini siapa tahu langsung jadi guru kan belum nikah. Jadi Belum. masih guru-guru baru yang Iya. Oke. Gagal, saya tadi minum ya maaf ya. Iya. Gini, gagalnya itu artinya apakah dia mau menyerah gitu atau merasa gagal atau Menyerah. Ibaratnya kayak aku udah ngelakuin ini semua, tapi tuh kok gagal terus gitu. Mungkin bisa kasih motivasi dikit. tapi bukan karena punya yang lain. Bukan. Oh. Banyak ya yang gitu ya. Iya, banyak. Jadi guru, terus mungkin kepincut pekerjaan yang lain, profesi yang lain yang lebih menghasilkan, gurunya ditinggalkan. Ya, kayak gitu sih karirnya sudah berubah. Ya kalau karirnya sudah berubah sih meninggalkan keguruannya ya sah-sah saja, silahkan. Itu kan keputusan personal ya. Iya. Kalau udah kayak gitu berarti mau menekuni karir yang lain, yaitu kembali lagi tadi, karir itu orang tidak pernah tahu sampai kapan kita akan ya punya karir ini, ternyata yang ini lebih cocok. Tadi mungkin karena nggak fokus nggak ini akhirnya menekuni salah satu, yaitu bebas. Tapi kalau misal kita merasa gagal, merasa tidak berhasil, merasa tidak berguna, kasihan ya. Tidak berguna. Bener, jadi guru tiap hari cuma gini, tidak bermanfaat. Kopi gitu. Ngapain? Ya, kalau untuk sebagai motivasi sih, kalau kita memang masih tetap mau concern di sebagai guru ya, sebagai guru BK misalnya, kalau sekarang kita buat contoh, ya kembali lagi saja ke niat kita awal. Ya, kita baliknya adalah diri kita sendiri, kita berkaca lagi, kegagalan kita itu juga apa sih kok kita bisa menganggap gagal? Emang indikator gagalnya sampai sejauh apa nih? Kalau cuman karena misalnya kita pengen berencana A, kemudian ternyata program kita sebagai guru tidak terwujud, ya kan itu proses, bisa dicoba lagi, ya kan? Kecuali fatal banget, terus merasa gagal, ya itu bisalah mungkin menjadi satu tamparan gitu. Tapi ya sekali lagi tadi, karena itu kehidupan, ada manis pahit dan mulus, betul asam garamnya. Jadi kalau masih tetap ingin di situ, ya kita kembalikan lagi ke tujuan hidup kita seperti apa. Cita-cita kita itu apa, visi kita dalam hidup itu apa, itu kita akan bisa kembali ke track kita lagi lah. Misal kita aku memang pengennya jadi guru, pengen mendidik siswa, pengen ini, ya udah ya itu kita kembali aja lagi ke situ gitu. Gagal berhasil bukan soal, itu semua orang mengalami dan semua profesi mengalami ya. Jadi ini juga penting, jadi jangan pernah merasa jadi si paling gagal. Nah, ini sedang repot ini ya. Orang-orang tuh kadang wis gagal merasa dirinya paling lemah, paling teraniaya, paling mesake, paling tidak bisa, paling ini ya itu. Paling. Si paling ya. Padahal belum tentu kesulitan hidup kita itu adalah dirasakan oleh orang lain sebagai kesulitan gitu. Karena itu kan ya beda ya setiap orang memandangnya. Jadi mending jangan fokus pada masalahnya, fokus pada solusinya. Kalau memang gagal, bangkit lagi ya. Jangan menjadi butiran debu. Ya, kalau tumbang bangkit lagi. Aku tidak akan sekalipun membiarkan kau terjatuh. Kan gitu, ya kan? Sedikit pencerahan. Oke, Gitu. teman-teman, itu tadi motivasi dari kakaknya. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini.
Mungkin Kak Yosua bisa memberikan kita satu closing statement ya sebelum kita teman-teman menutup juga podcast, ya. kita juga sih sebenarnya. Oke, untuk semuanya yang menyaksikan podcast ini, saya diminta memberikan closing statement ya, dan semoga satu kalimat yang mau saya ucapkan ini bisa menjadi pengingat, bisa menjadi pesan, dan juga menjadi satu catatan lah untuk kita bersama supaya sukses dalam meniti karir ke depan. Saya punya kata-kata begini, kerja kerasmu hari ini adalah investasi untuk karirmu di masa depan. Tuh, bisa dimaknai sendiri ya. Tuh, kerja keras saat ini. Jadi kalau kita memilih untuk bersantai, memilih untuk leha-leha, ya bersiaplah untuk keras di kemudian hari. Tapi kalau kita sudah mau keras sekarang, bersiaplah untuk slow living di hari tua, di hari nanti gitu. Kita sudah bisa menikmati itu. Karena ya harus dari sekarang harus push kerja dengan baik, dengan semangat, etos kerja yang tinggi, dilakukan semua gitu. Itu mungkin sekedar teori tapi real terjadi gitu. Terus nanti ada yang bantah mesti, nyatanya yang sana juga gini bisa. Itu 1000 banding 1, 1.000.000 banding 1 mungkin. Kita nggak bisa mengetahui ya. Gitu, mesti adalah 1-2 orang yang beruntung misalnya kok kayak santai-santai aja bisa sukses. Itu cuma 1 banding berapa gitu. Tapi kita hidup kan harus jadi orang yang ini tadi yang bekerja keras begitu. Terima kasih semoga bisa memotivasi teman-teman juga nih. Oke. Ini adalah episode kedua. Yang sebelumnya udah ada ya Pak ya. Ini episode kedua. Oh iya, tak potong. Kerja dan doa ya. Benar. Itu tuh nggak boleh terpisahkan soalnya. Nggak boleh terpisahkan. Ya. Betul. Kerja tok kalian nggak pernah Doa sama aja. berserah pada Tuhan kalian, Tuhan kita semua itu sama aja. Dongo tok ora kerja sama aja. Berdoa saja tapi tidak bekerja juga sama saja. Ya, tiap hari mengunci diri untuk berdoa atau untuk sholat atau apapun itu semuanya ritual keagamaan tapi tidak pernah mau bekerja sama saja. Terima kasih Pak. Oke, tambahannya itu. Siap.